Lalu samar-samar dia mendengar suara Pak Ustadz yang berkata, jangan takut, derajat kamu manusia lebih tinggi daripada dia. Cepat kau penggal kepala sosok itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di minggu malam ini aku akan kembali lagi menyapa kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa yang tidak kalah seram dari KHW-KHW sebelumnya. Setelah kemarin kita membahas tentang hantu Lulun Samak dari Jawa Barat yang merupakan sosok urban legend penunggu sungai di sana, malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor Wawa yang sangat-sangat menegangkan tentang rumah yang dihuni oleh Wawa kita ini. Ini adalah rumah yang baru saja Wawa beli dan ditempati bersama dengan keluarga besarnya, Wak. Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang. Bahkan ya, para tetangga juga menyambut kepindahan mereka dengan sukacita, dengan rasa gembira gitu kan. Tapi, tanpa diduga-duga ternyata rumah ini menyimpan kisah misteri yang membuat penghuninya jadi sangat ramai. Alhasil, Wawa dan keluarganya ini pun jadi sering diganggu. Dan epiknya adalah supaya bisa menghentikan gangguan-gangguan yang ada di rumahnya itu, si Wawa ini harus masuk ke dunia lain untuk melawan si mereka-mereka hantu-hantu ini, Wak, yang juga tinggal di rumahnya. Macam film Insidious. Nah, penasaran kan gimana kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang kita sebut aja lah namanya Ayu dari Batam. Halo Ayu. Dan sesuai request Ayu, Wak, semua nama dalam kisah ini sudah aku samarkan ya, karena berkaitan dengan hal yang lumayan sensitif lah gitu. Lumayan sensitif untuk Ayu pribadi terutama. Nah, lanjut lagi nih ya. Jadi ceritanya kisah horor ini bermula pada sekitar tahun 2012 lalu. Ketika Ayu membeli sebuah rumah baru untuk dia tinggali bersama keluarganya. Pada saat itu Ayu ini sudah menikah dan punya satu orang anak laki-laki. Kita sebut aja lah nama suaminya Bang Lukman, nama anak laki-lakinya ini Bagas ya. Nah, si Ayu ini pertama kali mendapatkan informasi tentang rumahnya itu dari tantenya, Wak. Ayu pun segera datang ke lokasi itu untuk mengecek kondisi rumahnya. Dan pada saat itu Ayu ditemanin sama ibunya, adik laki-lakinya namanya Hasan, istri adiknya namanya Nurul, sama si Ayu. Jadi berempat lah mereka ngecek rumah itu kan. Bersama dengan bapak si pemilik rumah, Ayu dan keluarganya pun segera memeriksa kondisi itu rumah, Wak. Nah, rumah yang sedang mereka survei ini ternyata terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 ada kamar tidur utama, ada ruang tamu, ada dapur, sama ada kamar mandi. Sedangkan di lantai 2-nya ada ruang keluarga, ada 2 kamar tidur dan juga balkon ya. Nah, sesaat setelah melihat rumah itu, seketika Ayu sudah merasa tertarik nih, Wak. Menurutnya kondisi rumah ini ya cukup bagus lah. Tapi ketika masuk lebih jauh ke dalamnya, ternyata rumah ini lumayan tampak kotor kali, Wak, macam gak terawat rupanya. Dan selain itu anehnya lagi, Ayu juga melihat ada banyak sekali tumpukan baju di kamar mandi. Karena heran nanya lah ke si bapak pemilik rumah kan, Pak, kok ada tumpukan baju di kamar mandi ini? Ini punya siapa? Kata Ayu kan. Oh, itu baju punya pemilik sebelumnya, Mbak. Emang sengaja ditinggal sama mereka, kata si bapak. Oh alah, banyak juga baju yang mereka tinggal, Pak ya. Emang mereka pindah sejak kapan, Pak? Dan rumah ini udah kosong sejak berapa lama? Kata si Ayu. Belum lama kok, Mbak, baru sekitar 9 bulan aja, kata si bapak ini kan. Nah, meski si bapak pemilik rumah ini bilang kalau rumah ini baru kosong selama 9 bulan, entah kenapa Hasan, adiknya Ayu ini tiba-tiba merasa ada yang aneh sama rumah ini, Wak. Dia pun bilang lah sama si bapak pemilik ini, rumahnya agak serem, Pak ya. Bapak pernah nginap nggak di sini? Kata si Hasan. Mendengar jawaban Hasan, kalian tahu bapak ini jawab apa? Secara mengejutkan si bapak ini bilang, saya pernah satu malam tidur di sini. Saya tidur di lantai 2. Tapi pas saya bangun ternyata saya udah pindah ke lantai 1, Bang. Saya heran juga tuh kenapa saya bisa kayak gitu ya? Apa mungkin saya lagi ngelindur ya? Tapi seingat saya nggak pernah lah tidur sambil jalan. Itu kata bapak nih. Nah, benar cerita si bapak barusan, Ayu sama keluarganya cuma bisa terdiam sambil sama-sama natap lah. Serius dia ngomong kayak gini di depan calon pembeli nih. Nah, terus Wak, nggak lama kemudian si bapak ini bilang lagi, enggak bercanda, katanya gitu. Iya. Emang itu kata si Ayu macam mana? Oke, waktu dibilang ya saya cuma bercanda, Ayu cuma nanggapinnya pakai tertawa simple aja kan, nggak lucu bercandaan kau, Pak, kayak gitu dalam hatinya si Ayu, Wak. Nggak lucu bercandaan kau, Pak. Nah, adalah tuh kan, Wak, meskipun ketika survei mereka ini menemukan ada beberapa kejanggalan, Ayu sama keluarganya nggak terlalu memikirkan hal itu, Wak. Nggak begitu diambil pusing lah. Dari segi bangunan, dari segi harganya, Nadia, kami udah cocok nih. Alhasil Ayu dan pasangannya pun mantap untuk membeli rumah itu. Dah, singkat cerita, Ayu sama keluarga besarnya pun mulai pindah ke sana, Wak. Nah, rumah itu akan dihuni beramai-ramai, Wak. Ayu, Lukman suaminya, sama Bagas anaknya yang pada saat itu masih berusia 2 tahun akan menempati kamar utama
di lantai 1. Terus ibunya Ayu atau mertuanya Lukman ini akan memakai salah satu kamar yang ada di lantai 2. Terus kamar satu lagi yang di lantai 2 itu dipakai sama Hasan, adiknya Ayu, dan Nurul, istrinya Hasan. Jadi kalau di total ada 6 orang ya yang tinggal di rumah baru nih. Nah, sebelum menempati rumah itu, mereka pun bergotong royong lah ini kan Wak, untuk membersihkan seluruh bagian rumah dari debu-debu yang memang sudah lumayan menumpuk. Nah, pas lagi bersih-bersih inilah Wak, lagi-lagi Ayu menemukan sebuah keanehan. Di mana di berbagai tempat di rumah itu Ayu menemukan ada banyak sekali potongan tulang kecil, macam ada tulang ayam, ada tulang ikan kayak gitu Wak, berserak di mana-mana. Dan selain itu juga ada batu-batu kecil yang berwarna putih yang disimpan di dalam plastik. Beleak pula, berserak juga di situ. Nah, di situ Ayu mikir, apa mungkin ini bekas pemilik sebelumnya yang belum sempat dibersihin ya? Tapi untuk apa tulang-tulang sama batu-batu ini kok kayak nggak biasa? Biasanya orang kalau misalnya ketinggal ya hanger sebiji kah, entah apa, sendal sebelah kah, kayak gitu kan. Ini udahlah baju bertumpuk di situ, ada tulang-tulang ayam, ada tulang ikan di beberapa titik. Ada juga batu putih yang diplastikin apa nih? Tapi waktu itu si Ayu nggak mau terlalu berpikir negatif. Wah, Ayu segera langsung membuang tulang-tulang dan batu-batu tersebut sama tumpukan baju bekas yang dia lihat pas survei kemarin tuh. Itu pada dibuang semua. Pokoknya semua yang ada di sana yang bukan milik mereka akan langsung dibersihkan. Ya. Nah, setelah selesai dibersihkan, Wak, mereka pun secara permanen menempati rumah baru ini. Kepindahan Ayu dan juga keluarganya di sana disambut baik oleh tetangga sekitar. Para tetangga si Ayu ini Wak, betul-betul macam senang kali sampai-sampai mereka bilang, "Yeay, akhirnya ada juga yang nempatin rumah ini. Selamat datang ya. Senang kali loh kami jadi punya tetangga baru," kata mereka ini, Wak. Ayu sempat ngerasa bingung sih dengan sambutan tetangga yang agak super excited ini. Kok agak gimana gitu loh, Nat. Pokoknya happy-nya tuh kayak nggak biasa gitu, Wak. Sampailah pada suatu hari nih Ayu ini semakin terheran-heran lagi ketika dia dan ibunya tidak sengaja mendengar percakapan anak-anak kecil, anak-anak tetangga mereka yang lagi lewat depan rumah mereka. Nah, anak-anak ini Wak melihat ke arah rumahnya Ayu sambil ngomong, tengok itu rumahnya udah ada orang, berarti rumahnya udah nggak ada hantunya lagi lah ya, kata dia. Kenapa gitu ngomongnya tuh dalam hati si Ayu. Ayu dan ibunya yang mendengar ucapan anak-anak itu yang kaget mereka, Wak. Mereka cuma bisa terdiam dan saling menatap satu sama lain. Kenapa nih, Bu? Berantu kah rumah kita nih? Disitulah Nat, aku sama ibuku udah sama-sama sadar aja kalau pasti ada yang gak beres sama rumah nih. Akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun sepakat untuk mengadakan syukuran rumah. Dan setelah syukuran rumah ini diadakan, alhamdulillahnya seminggu kemudian semua berjalan baik-baik aja. Seminggu aja tapi. Karena gak lama setelah itu secara perlahan-lahan tapi pasti Wak, hal-hal aneh pun mulai meneror Ayu dan sekeluarga. Jadi ceritanya Wak ya, pada suatu hari Ayu sama keluarga ini kan lagi berkumpul di lantai 2 nih. Termasuk si Bagas, anaknya Ayu. Nah, sebenarnya Bagas ini anaknya aktif kali Nadia, bahkan susah diam. Tapi di momen itu Wak, ketika si Bagas ini menatap kamar ibunya Ayu yang memang ada di lantai 2, Bagas ini tiba-tiba nge-freeze. Dia nggak bisa bergerak sama sekali. Melihat sikap Bagas yang mendadak aneh dengan panik, Ayu manggil, Bagas, kenapa kok nak? Bagas lihat apa? Anak itu diam kayak gini ya. Dan anehnya Bagas tetap nggak ngerespon ucapan mamanya Wak. Dia tetap terus terdiam seperti patung.